Bapak Ibu, dengan sukacita saja menyambut kita semua bangkit berdiri dan kita memuliakan Tuhan kita, sebab Dia Tuhan yang layak ditinggikan. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Anda yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi-Mu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian, hormat dan
Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami datang untuk menyembah Engkau Tuhan, sebab anugerah-Mu besar bagi kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Perjuanganku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, mengisi hidupku. Tak henti serap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau mengasihiku, mengisi hidupku. Tak henti serap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup.
Shalom jemaat Tuhan, tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu, Allah yang hidup, yang terus menyertai dan memberkati setiap kami. Kami bersyukur untuk satu minggu yang boleh kami lewati, dan kami boleh berada di minggu ini, karena semua ini adalah karena anugerah dan kebaikan-Mu. Tiba waktunya bagi setiap kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu, boleh mengerti, memahami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Demi Kristus, Tuhan dan Raja kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam jemaat Tuhan. Tema gereja kita di tahun 2022 adalah The Unimaginable Life, atau hidup yang tidak terbayangkan. Suatu kondisi perubahan positif yang terjadi dikarenakan perbuatan Allah atas hidup kita yang tidak dapat kita lukiskan dengan kata-kata atau membayangkannya dengan pikiran akal sehat kita. Sebuah transformasi atau perubahan
dari sesuatu yang tidak berarti dan bernilai menjadi memiliki arti dan bernilai mulia. Sehingga hal tersebut menciptakan perasaan takjub yang tidak dapat kita lukiskan atau gambarkan dengan kata-kata, termasuk membayangkan dengan akal budi kita. Metafora yang digunakan adalah sebuah proses yang dinamakan metamorfosis sempurna yang terjadi pada kupu-kupu. Sebuah transformasi atau perubahan dari sesuatu yang tidak berarti dan bernilai menjadi memiliki nilai dan arti serta bernilai mulia. Untuk menjadi kupu-kupu yang cantik, maka si kupu-kupu ini mengalami tahapan-tahapan kehidupan. Mulai dari sebutir telur, lalu menjadi seekor ulat, lalu menjadi kepompong, dan puncaknya adalah menjadi kupu-kupu yang cantik dengan berbagai corak dan warna yang indah. Nah, perubahan seperti itulah yang menciptakan ketakjuban bagi kita sehingga tidak dapat kita lukiskan dan gambarkan dengan kata-kata. Jadi hidup yang tidak terbayangkan seperti yang dimaksud dari tema gereja kita bukanlah sebuah kondisi yang tidak ada gambaran tentang apa yang akan dicapai atau tidak memiliki gambaran tentang sesuatu yang akan dituju. Tidak, bukan seperti itu maksudnya. Yang dimaksud dengan hidup yang tidak terbayangkan adalah suatu kondisi takjub karena suatu hasil akhir yang telah kita peroleh melebihi apa yang dapat kita bayangkan atau gambarkan sebelumnya. Yaitu sebuah tahapan kehidupan yang mengalami transformasi di dalam Kristus dari suatu kondisi yang tidak bernilai menjadi bernilai mulia. Seperti sebuah perubahan metamorfosis seekor ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Itulah gambaran dari maksud tema gereja kita, hidup yang tidak terbayangkan. Nah, di minggu kemarin kita telah sama-sama diberikan gambaran berkaitan dengan tema gereja kita di tahun 2022. Dari apa yang telah dipaparkan, kita dapat memahami 3 hal penting berkaitan dengan tema tersebut. Pertama, kita memahami apa itu hidup yang tidak terbayangkan. Hidup yang tidak terbayangkan adalah suatu kehidupan yang terus mengalami tahapan pembaruan di dalam Kristus. Seperti sebuah proses metamorfosis sempurna dari seekor ulat menjadi kupu-kupu. Demikianlah gambaran dari hidup kita di dalam Kristus yang terus menerus dibarui untuk semakin serupa dengan gambarnya. Yang kedua, dari apa yang telah disampaikan, kita memahami mengapa kita perlu mengalami kehidupan yang tidak terbayangkan tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengalami tahapan-tahapan dari hidup yang tidak terbayangkan, yaitu memahami apa kehendak Allah dalam hidup kita. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Seperti yang dicatat di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Nah, semua ini akan kita pelajari di sepanjang tahun 2022. Sekarang kita akan membahas tema minggu ini, yaitu Will of God atau kehendak Allah, yang juga terambil dari kitab Roma 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Mari kita membacanya. Roma 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa tema minggu ini adalah Will of God atau kehendak Allah. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh untuk menangkap apa yang menjadi kehendak Allah dalam ayat bacaan ini, maka hal pertama yang wajib kita pahami adalah apa yang dimaksud dengan kehendak Allah. Dan apa yang Anda pahami tentang kehendak Allah. Dan mengapa ini penting untuk dipahami. Nah, secara umum, para pakar kitab suci menggolongkan kehendak Allah ke dalam 2 arti. Ada 2 arti yang jelas dan sangat berbeda untuk kata kehendak Allah dalam Alkitab. Ini penting untuk kita ketahui agar kita dapat memahami arti yang mana yang sedang digunakan di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua ini. Sadar atau tidak sadar, kita perlu mengetahui perbedaan di antara kedua arti kehendak Allah ini. Karena mengingat salah satu hal terbesar dan paling membingungkan di seluruh Alkitab, yaitu bahwa Allah itu berdaulat atas segala sesuatu, namun tidak menyetujui banyak hal. Yang berarti bahwa Allah tidak menyetujui
sebagian dari apa yang ia tetapkan untuk terjadi. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat dua arti dari kata kehendak Allah menurut Alkitab antara lain. Yang pertama, kehendak ketetapan Allah atau kehendak yang berdaulat. Nah, kehendak Allah adalah perintah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi. Alkitab memiliki banyak petunjuk untuk mendukung pandangan ini. Salah satu perikop yang paling jelas adalah cara Yesus berbicara tentang kehendak Allah di Getsemani ketika ia sedang berdoa. Ia berkata di Matius 12 ayat 39, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Pertanyaannya, kehendak Allah apakah yang dirujuk ayat ini? Tentu itu merujuk kepada rencana Allah yang berdaulat yang akan terjadi di jam-jam yang akan datang, yang memuncak dalam peristiwa penyaliban Kristus di Golgota untuk penebusan dosa manusia. Jadi, kehendak Allah adalah agar Yesus mati. Ini adalah rencananya dan ketetapannya. Tidak ada yang mengubahnya, dan Yesus tunduk serta berkata, "Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Itulah kehendak Allah yang berdaulat. Contoh yang lain, dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus memberikan suatu pernyataan ringkas yang meyakinkan atas kebenaran seperti yang dicatat di Efesus 1 ayat 11. Nah, di dalam Kristuslah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Ini hanya beberapa contoh dari ayat-ayat yang menyatakan kehendak Allah yang adalah kedaulatan Allah. Dan jika kita menelisik Alkitab, masih ada banyak perikop atau ayat yang lain yang ada di Alkitab yang mengajarkan bahwa providensi atau kedaulatan Allah atas alam semesta meluas hingga ke detail-detail terkecil alam dan keputusan manusia. Misalnya, Matius 10 ayat 29, Amsal 16 ayat 33, Amsal 16 ayat yang pertama, atau Amsal 21 ayat 1. Semua ayat-ayat ini merujuk kepada kehendak Allah yang adalah kedaulatan Allah. Itulah arti pertama dari kehendak Allah, yaitu penguasaan Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Nah, kita menyebut hal ini sebagai kehendaknya yang berdaulat atau kehendak ketetapannya. Nah, kehendaknya ini tidak dapat dilanggar dan selalu terjadi. Yang kedua, arti lain kehendak Allah dalam Alkitab adalah apa yang disebut kehendak perintahnya. Kehendaknya ialah apa yang ia perintahkan pada kita untuk dilakukan. Inilah kehendak Allah yang dapat tidak kita taati dan gagal dilakukan. Ayat contohnya misalkan dalam Matius 7 ayat 21. Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga." Tidak semua orang melakukan kehendak Bapaknya. Demikianlah katanya, tidak semua orang akan masuk ke dalam sorga. Mengapa? Karena tidak semua orang melakukan kehendak Allah. Contoh lainnya, Paulus mengatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 18, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Tetapi faktanya, banyak orang tidak melakukan hal ini atau tidak melakukan kehendak hal ini. Banyak orang menjalani kehidupan dengan bersungut-sungut, termasuk banyak orang yang menyebutkan dirinya sebagai orang percaya. Mereka bukannya mengucap syukur di dalam segala hal, justru sebaliknya, di dalam segala hal mereka bersungut-sungut. Nah, mudah-mudahan Anda bukan salah satunya. Jadi secara sederhana dapat kita simpulkan berdasarkan dari perikop-perikop ini dan banyak perikop Alkitab bahwa ada dua cara untuk membicarakan kehendak Allah. Keduanya benar dan keduanya penting untuk dipahami dan dipercayai. Cara pertama dapat kita sebutkan sebagai kehendak ketetapan Allah atau kehendaknya yang berdaulat. Dan cara yang lain dapat kita sebutkan kehendak perintah Allah. Keduanya benar dan keduanya penting untuk dipahami dan dipercayai. Kalau begitu sekarang, yang mana dari kedua kehendak ini yang dimaksudkan dalam Roma 12 ayat 2? Nah, jawabannya sudah pasti bahwa Paulus sedang merujuk kepada kehendak perintah Allah.
Saya mengatakan demikian, setidaknya ada dua alasan. Pertama, Allah tidak menghendaki kita mengetahui lebih dahulu sebagian besar kehendaknya yang berdaulat. Dalam kitab Ulangan dikatakan hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Ulangan 29 ayat 29. Nah, alasan kedua, saya mengatakan bahwa kehendak Allah di dalam Roma 12 ayat 2 adalah kehendak perintah Allah dan bukan kehendak ketetapannya, adalah karena frasa sehingga kamu dapat membedakan. Nah, ini mengimplikasikan bahwa kita seharusnya menyetujui kehendak Allah dan kemudian dengan taat melakukannya. Setelah kita dapat menentukan maksud atau arti dari kehendak Allah di dalam Roma 12 ini, yaitu kehendak perintah Allah, maka sekarang marilah kita lihat apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita berdasarkan Roma 12 ayat yang pertama sampai kedua. Nah, minimal ada 3 hal penting, antara lain yang pertama, pelajaran yang pertama yang dapat kita petik dari Roma 12 ayat yang pertama sampai kedua berkaitan dengan kehendak Allah adalah kita dipanggil Allah untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang benar kepada Allah. Ini adalah ibadah kita yang sesungguhnya atau ibadah kita yang sejati. Nah, ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, kata tubuh di sini tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang jasmania, namun juga memiliki makna yang lebih luas yang berkaitan dengan keseluruhan hidup kita atau eksistensi kita sebagai manusia. Jadi maksud dari kata tubuh di sini bukan hanya merujuk kepada aspek yang material, namun berkaitan dengan hidup manusia itu sendiri atau eksistensinya sebagai manusia. Karena ketika kita bicara tentang manusia, harus dipahami bahwa kita manusia tidak hanya memiliki jiwa dan roh semata sebagai atribut yang melekat pada kita, namun juga memiliki tubuh atau daging sehingga kita disebut sebagai manusia yang utuh. Nah, coba Anda bayangkan kalau Anda hadir di gereja tanpa tubuh Anda. Nah, itu namanya hantu. Dan hal ini atau tubuh tidak dapat diabaikan hanya karena ia berasal dari debu atau tanah sehingga bernilai rendah atau tidak mulia. Tidak demikian maksud Alkitab. Karena jikalau kita melihat penciptaan manusia di dalam kitab Kejadian, Allah menjadikan Adam dari debu dan tanah, lalu meniupkan roh untuk memberikan kehidupan kepada Adam. Maka keberadaan tubuh ini bernilai penting dan bermakna mulia. Mengapa demikian? Karena roh Allah tinggal di dalamnya. Di dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, kata kamu di sini merujuk kepada keseluruhan dari diri kita sebagai manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kita. Sehingga jika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup seperti yang dikatakan di ayat 1 dari Roma 12, itu artinya hal tersebut berbicara tentang penyerahan diri secara mutlak kepada kehendak Allah. Jadi mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan kepada Allah artinya ada menaklukkan diri kita sepenuhnya kepada kehendak Allah. Karena di antara tubuh, jiwa, dan roh yang paling tidak mudah untuk ditaklukkan adalah tubuh kita. Itulah alasannya Yesus berkata kepada Simon atau Petrus, seperti yang dicatat di dalam Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi, jika kita menyerahkan tubuh kita kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, sehingga itu disebutkan sebagai ibadah kita yang sejati, itu karena kita telah menyerahkan bagian yang terlemah kita kepada Allah. Sehingga bukan hanya roh dan jiwa kita yang kita serahkan kepada Allah, tetapi juga tubuh kita sebagai persembahan kepada Allah untuk digunakan bagi kemuliaan hormat nama Tuhan. Sekarang yang kedua, kehendak Allah bagi kita adalah mengalami pembaruan budi di dalam Kristus. Saya ulangi, kehendak Allah bagi kita adalah mengalami pembaruan budi di dalam Kristus. Mengapa ini penting? Karena pada dasarnya
kita adalah makhluk yang hidup berdasarkan kisah-kisah yang kita dengar. Dan sejak kecil kita telah mendengar beragam kisah dari orang tua kita agar dapat mengerti apa itu hidup dan bagaimana harusnya hidup itu dijalankan. Semua ini mengisi perbendaharaan pikiran dan akal budi kita. Karena apa yang masuk dalam pikiran kita itu juga yang akan keluar dari diri kita dan membentuk siapa kita kelaknya. Jika hidup kita selalu mendengar kata-kata yang negatif seperti misalnya umpatan dan makian, maka kata-kata tersebut berpotensi terekspresikan saat kita ada dalam tekanan dan ketegangan. Tidak mengherankan jika seorang anak yang masih belia bisa mengeluarkan kata-kata makian yang kasar saat ia bermain bersama teman-temannya ketika ia mengekspresikan kesalahan dan kemarahannya. Apa yang ia katakan dan ucapkan adalah apa yang paling sering ia alami dan dengarkan dalam kesehariannya. Karena apa yang mengisi pikiran si bocah itulah kelaknya akan yang terekspresikan dalam tindakan-tindakannya. Nah, James Bryan Smith, profesor teologi di French University, Kansas, Amerika Serikat, dalam bukunya The Good and Beautiful God, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan judul Allah yang Baik dan Indah, mengatakan konsep pikiran kita dibentuk oleh kisah yang kita dengar dan jalani. Malah sebenarnya konsep-konsep tersebut akan menentukan bagaimana kita bersikap terlepas dari benar tidaknya kisah-kisah yang kita dengar. Hingga kelak kita mati nanti, bisa jadi kita tidak akan pernah tahu apakah konsep dalam pikiran kita itu benar atau tidak. Nah, konsep-konsep inilah yang menjalankan dan terkadang menghancurkan hidup kita. Dari apa yang disampaikan James Bryan Smith ini, setidaknya memberikan gambaran kepada kita bahwa betapa pentingnya apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Karena itu akan membentuk konsep di dalam pikiran kita yang selanjutnya akan membentuk siapa kita sebagai sebuah pribadi. Dengan kata lain, kualitas konsep yang ada dalam pikiran kita akan sangat menentukan kualitas dari hidup kita. Jika yang mengisi pikiran-pikiran kita adalah perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang bermutu, maka kualitas hidup kita akan menjadi mulia dan bermutu juga. Sebaliknya, jika yang mengisi pikiran-pikiran kita adalah perkara-perkara yang hina dan tidak mulia, maka kualitas hidup kita juga akan menjadi hina dan tidak bermutu. Singkatnya, apa yang mengisi pikiran kita akan menggambarkan kualitas diri kita yang sesungguhnya. Nah, inilah alasannya mengapa di ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Supaya apa? Dikatakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Namun pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana agar kita berubah? Apa yang harus kita lakukan untuk dapat berubah? Minimal ada beberapa langkah praktis agar kita dapat mengalami perubahan hidup. Namun hal-hal tersebut akan kita bahas di bulan-bulan berikutnya. Sekarang poin yang ketiga, kehendak Allah bagi kita adalah agar kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Saya ulang, agar kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Di ayat kedua, di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di ayat 2b dikatakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat tersebut seolah-olah menegaskan bahwa kehendak Allah bagi kita dimulai dari satu titik dan berakhir di titik yang lain. Dalam hal ini, kehendak Allah dimulai dari apa yang baik, lalu menuju apa yang berkenan kepada Allah, dan berakhir pada yang sempurna bagi Allah. Nah, sama seperti kehidupan jasmania kita, bertumbuh dari seorang bayi, anak kecil, remaja, dan menjadi orang dewasa, demikianlah adanya perjalanan spiritual kita di dalam Kristus. Kita melangkah dari satu tahapan menuju tahapan lainnya, yang ujungnya adalah berakhir di dalam kesempurnaan di dalam Kristus, atau keserupaan di dalam Kristus, atau menjadi dewasa secara rohani. Jadi,
mengalami pertumbuhan untuk menjadi dewasa di dalam Kristus, itu adalah kehendak Allah bagi setiap kita. Sama seperti tahapan metamorfosis sempurna dari kupu-kupu. Sebelum ia menjadi seekor kupu-kupu yang cantik, ia harus memulai dari sebutir telur, lalu menjadi ulat, dari ulat menjadi kepompong, dan dari kepompong menjadi kupu-kupu yang terlihat indah dan menarik bagi banyak orang. Demikianlah gambaran dari kehidupan kita di dalam Kristus. Semua kita yang ada di dalam Kristus sedang berada dalam sebuah proses metamorfosis atau metanoia, pembaruan budi menuju ke arah kepenuhan di dalam Kristus. Untuk menjadi sempurna seperti yang dikehendaki Allah bagi kita. Dalam Matius 5 ayat 14, Yesus berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran-Mu yang telah mencerahkan setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau Allah yang punya rencana yang besar dan mulia atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami berterima kasih untuk kebenaran-Mu ini ya Tuhan. Biarlah setiap kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan Engkau dengan kasih karunia daripada-Mu ya Tuhan, menolong setiap kami untuk terus menerus dibaharui di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga kami boleh bertumbuh semakin hari semakin menjadi dewasa di dalam Kristus. Pagi hari ini ya Tuhan, hamba berdoa menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dengan berbagai masalah dalam kehidupan mereka. Mereka yang bergumul dengan hidup mereka. Mereka bergumul dengan kehidupan kerunian mereka ya Tuhan. Tuhan menolong setiap kami, agar setiap kami terus bersandar dan bergantung hanya kepada Tuhan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, pegang tangan kami, bawa kami untuk terus masuk dalam rencana-Mu yang besar dan ajaib itu. Sehingga kami boleh mengalami kehidupan yang tidak terbayangkan seperti yang Engkau maksudkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Raja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Karena itu saya jemput semua kita bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita, arahkan kepada Tuhan, dan mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam anugerah dari Engkau Allah yang Bapa pencipta langit dan bumi, cinta dan kasih daripada Kristus Yesus Tuhan dan Raja kami, dan di dalam persekutuan yang Roh-Mu yang kudus, biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami yang percaya dan bersandar kepadamu. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, sampai jumpa ibadah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.